Pak tua ini mendengar suara kerasa-kersuk, dan setelah beliau menoleh, batang pohon yang ada di depannya bergerak sendiri. Tentu saja beliau terkejut hingga terjatuh. Batang pohon itu terus bergerak mendekati Pak tua dan berhenti karena ada ketukan pintu. Ternyata itu adalah tetangga Pak tua, guys. Ia terkejut melihat Pak tua yang tersungkur di tanah. Lalu ia bertanya, apa yang terjadi? Tapi Pak tua itu hanya mengatakan tidak apa-apa. Tetangga Pak tua ini ternyata ingin meminta sepotong kayu. Lalu Pak tua menyuruh untuk membawa kayu yang ada di depannya. Tapi tetangganya tidak mau, guys, karena kayu terlalu bagus. Dia hanya ingin meminta potongan kayu yang biasa saja, seperti yang ada di samping Pak tua. Tapi Pak tua tidak mengizinkannya. Pak tua tetap mengotot untuk memberikan kayu yang ada di depannya. Lalu tetangga Pak tua pun membawa kayu itu pulang. Ternyata kayu itu dipakai untuk membuat patung, guys. Setelah patung itu setengah jadi, ia mendengar suara detak jantung. Ia pun memastikan dan benar saja, guys. Suara detak jantung itu dari patung yang dibuatnya. Setelah menyelesaikan, ia mencoba mengajak patung itu berbicara. Sungguh mengejutkan sekali. Ternyata patungnya hidup, guys. Wanita ini sedang bermain petak umpet dengan anaknya, guys. Dia pun mendengar suara lemari yang terbuka. Si ibu tersenyum tipis dan berpikir pasti anaknya bersembunyi di dalam lemari. Si ibu meminta 3 kali tepukan tangan, dan muncullah sebuah tangan memberikan 3 kali tepukan. Lalu si ibu pun meraba-raba ke dalam lemari sambil memanggil nama anaknya. Tapi dia tidak menemukan apa-apa, guys. Dia pun melepaskan penutup matanya, dan sangat mengejutkan sekali. Ternyata anaknya muncul dari pintu dan mengatakan kalau dia bersembunyi di kamar kakaknya. Si ibu hanya bingung, guys. Siapakah yang membuka lemari dan bertepuk tangan tadi? Lagi asik tidur, tiba-tiba saja muncul air dan membanjiri kamar. Semua orang pun panik dan berenang menuju ke arah kloset. Dengan terpaksa mereka harus bernapas dari udara saluran kloset. Tapi ada seorang pria yang berenang ke arah pintu. Ia mencoba membuka pintunya tapi terkunci. Karena nafasnya hampir habis, ia pun berenang dengan cepat menuju ke arah teman-temannya, guys. Namun dia melihat ada yang aneh dengan cermin yang ada di depannya. Setelah didekati, ia merasa itu hanya cermin yang tipis. Jadi dia mencoba memukulnya. Dan benar saja, guys, kacanya pun mulai retak. Di balik kaca itu juga ada pria botak yang mengawasi mereka. Lalu kacanya pun pecah dan semua orang selamat. Ternyata ini adalah ujian untuk jadi agen rahasia, guys. Semua orang gagal karena hanya mementingkan diri sendiri. Dan hanya orang ini saja yang lolos. Ia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan banyak orang. Dua pria ini dengan sengaja menabrak pria botak yang sedang berjalan dengan anaknya, guys. Bukannya meminta maaf, dua pria ini malah berkata kasar dan mengajak pria botak untuk berkelahi. Pria botak tidak ingin berbuat kasar di hadapan anaknya, jadi ia memutuskan untuk pergi. Si pria botak sudah mengalah pun tetap saja kedua orang itu menginjeknya, guys. Pria botak hanya bisa menatap mereka dengan sinis. Namun ketika sedang asik berjalan, pria botak melihat kedua orang itu lagi, guys. Ia pun meninggal anaknya di mobil dan beralasan ingin membeli koran. Dengan santainya, pria botak berjalan menuju ke arah dua orang itu. Mereka langsung menghadangnya. Akan tetapi dengan sekali sentuhan saja pria botak berhasil melumpuhkan satu orang. Sedangkan satu orangnya lagi lari terbirit-birit. Gayanya aja sok keras ya kan, guys. Sekali digas sesak napas. Cahaya merah muncul melewati orang-orang ini. Ternyata itu adalah sebuah mantra, guys. Agar aman mereka tidak boleh jauh dari mantranya. Tiba-tiba saja muncul iblis yang siap menyerang mereka semua. Tapi seorang pria berniat menghadapi iblis itu sendirian. Dia menyuruh orang lain untuk bergegas berlari ke arah mantra. Ternyata dia hanya mengulur waktu saja, guys. Pria itu pun juga ikut lari. Karena dia sadar tidak akan bisa mengalahkan para iblis itu. Kejar-kejaran pun terjadi. Iblis itu larinya sangat cepat sekali. Mereka sambil tertawa karena mereka mengira akan bisa menangkap para manusia itu. Syukurnya para manusia berhasil masuk ke dalam mantranya, guys. Para iblis tidak bisa lagi menyerang mereka. Yang tadinya iblis itu tertawa-tawa, kini ekspresinya langsung berubah. Bahkan iblis badut sampai marah karena ia tidak rela kehilangan mangsanya. Seorang wanita datang ke sebuah warung lalu memesan semangkuk mie. Si penjual mengatakan kalau warungnya sudah tutup, tapi si wanita malah asik teleponan dan mengabaikannya, guys. Lalu si penjual pun dengan terpaksa membikinkan mie wanita itu dengan membungkusnya. Wanita itu marah-marah, guys, karena dia ingin makan di tempat, bukan dibungkus. Lalu penjualnya dengan lemah lembut meminta maaf dan mengatakan kalau dia sudah tutup. Jadi si wanita harus segera pergi. Wanita pun langsung pergi membawa mie itu lalu memakannya di mobil, guys. Ia makan sambil teleponan. Pada saat itulah ia teringat kalau ia lupa membayarnya. Wanita itu mencoba memanggil penjualnya, guys, tapi sayang penjualnya keburu pergi. Lalu si wanita pun mengikutinya. Ternyata penjual itu buru-buru karena ingin bertemu anaknya. Ia sehari diberi waktu 2 jam oleh mantan istrinya untuk bertemu anaknya. Karena ini ia terlambat, jadi waktunya dipotong jadi setengah jam saja, guys. Kini akhirnya wanita itu tahu kenapa si pria rela mengusir pelanggan. Ternyata ia hanya ingin bertemu anaknya. Setiap hari pria ini selalu berlatih menggantung di dalam selnya. Latihan kali ini ia memecahkan rekor, yaitu mampu menggantung selama 330 detik. Pada siang harinya ia bekerja mencetak plat.
Tapi salah satu plat sengaja dirusaknya dan melapornya ke sipir. Sipir menyuruhnya membuang, tapi tidak dibuang, melainkan malah disimpannya guys. Ternyata ada banyak sekali plat rusak yang disimpannya. Sebulan kemudian, pria ini mendapat tugas untuk membuang sampah. Dia melihat para penjaga sedang asik mengobrol, lalu dia mengambil plat yang sudah lama disimpannya itu dan berlari ke arah truk. Ternyata dia melakukan semuanya untuk kabur dari penjara guys. Ia setiap hari berlatih menggantung agar kuat bergantungan di bawah kolong truk. Sedangkan platnya ia gunakan untuk menutupi dirinya agar pada saat pemeriksaan ia tidak ketahuan penjaga. Dan benar saja guys, pada saat pemeriksaan para penjaga tidak ada yang curiga. Truk pun keluar dari penjara. Rencananya berjalan mulus dan ia pun berhasil kabur. Dua orang ini sedang mengeksplor bekas sebuah gereja yang terbengkalai guys. Katanya di tempat ini angker sekali dan sering muncul seorang biarawati yang mondar-mandir gak jelas. Serta ada larangan untuk tidak mengetuk pintu gereja sebanyak 3 kali. Ketika memasuki tempat ini, si baju hijau memiliki firasat yang buruk dan menyarankan untuk pulang saja. Tapi si baju ungu terus membujuknya, lalu mereka pun mulai merekam. Dimana baju hijau sebagai kameramen sedangkan baju ungu sebagai hostnya. Ya seperti explorer pada umumnya, si baju ungu menjelaskan kalau mereka sedang berada di sebuah gereja terbengkalai yang terkenal sangat angker. Masih belum puas, si baju ungu ingin mencoba mengetuk pintu gerejanya guys, yang mana ia sudah tahu kalau itu dilarang tapi ia tetap nekat melakukannya. Si baju hijau hanya bisa menghela napas dengan berat. Si baju ungu mulai mengetuk, lalu si baju hijau sempat menegur untuk menghentikannya, tapi si baju ungu bodoh amat dan terus saja mengetuk. Setelah mengetuk 3 kali, ternyata tidak terjadi apa-apa guys. Si baju hijau pun sedikit lega. Mereka melanjutkan lagi merekam untuk video penutup. Pada saat itu muncullah seorang biarawati yang muncul dari lorong gereja mendekati mereka. Si baju hijau yang melihat itu takut sekali dan memberitahu si baju ungu. Tapi pas baju ungu menoleh, dia tidak melihat apa-apa guys. Wanita ini berteriak meminta tolong guys. Warga yang mendengar pun langsung berdatangan. Wanita ini berkata kalau dia sudah terjebak di sini 10 tahun, meminta agar mereka cepat mengeluarkannya dari sini dan mengatakan kalau dia akan kembali. Ternyata wanita ini adalah korban penculikan guys. Si penculiknya lagi pergi dan dia mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Warga pun melapor dan rumah itu langsung dikepung oleh polisi. Polisi mulai menggeledah isi rumah itu. Ternyata ada lagi wanita korban penculikan. Wanita yang ini sepertinya sangat depresi sekali. Dan betapa bahagianya dia setelah melihat polisi. Dia pun langsung memeluk polisinya dan mengatakan terima kasih. Lalu ia memanggil nama Gina dan mengatakan kita bebas. Muncullah seorang wanita lagi. Melihat si wanita, polisinya sangat tercengang guys, karena wanita itulah yang sudah dicari pihak kepolisian selama 9 tahun. Pria ini memberi kopi kepada wanita. Si wanita tidak tahu kalau kopi itu sudah diberi obat bius. Pada saat si wanita ingin meminum, ia melihat temannya yang lagi berolahraga. Dia tidak jadi meminum dan memberikan kopi itu kepada temannya. Temannya tidak suka meminum kopi guys, jadi dia kasih lagi ke temannya. Pada saat ingin meminum, kopinya tumpah. Wanita ini pun tidak jadi lagi meminumnya, lalu menaruh kopinya di samping tempat tidur. Pada saat itu temannya datang, melihat segelas kopi yang nganggur, dia pun mengambilnya dan mengasih ke temannya lagi guys. Pada saat ia ingin meminum, ternyata kopinya sudah dingin, jadi dia pun membuat es kopi dengan menambahkannya es batu. Hampir saja terminum, temannya memanggil guys, menyuruhnya untuk bergegas, yang membuat kopi itu tidak jadi lagi terminum. Karena mereka ingin pergi, tidak ada lagi waktu untuk meminum kopi. Jadi kopi pun dikasih lagi kepada si pria, lalu ia meminumnya sampai habis.